Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas kami yaitu laporan tugas pada kuliah machine learning dengan University Selection dan PCA Prince Competent Analyst yang beranggotakan dengan yang pertama itu ada Ketuku Suryo Gridno dengan NIM 3053. Yang kedua itu ada Hafizun Alim dengan NIM 3062. Yang ketiga ada saya sendiri, Mat Istiawan dengan NIM 3079. Dan yang terakhir itu ada Tiffany Nalendra dengan NIM 3085. Baik, yang pertama mungkin yang pertama itu mencari akurasi dengan menggunakan KNN dengan dataset awal. Mungkin ini oleh teman saya itu Tiffany Nalendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari akurasi menggunakan KNN dengan dataset awal. Pertama, di sini yang import library yang dibutuhkan yaitu ada NumPy, terus Matplotlib, terus Pandas, kemudian Pickle, dan Scikit Processing. Next. So, di sini di sini kita akan membaca dan menghapus baris yang memiliki nilai yang hilang. Di sini dapat dilihat yaitu dataset dengan PD, read, CSV, dan kemudian path dataset yang dibutuhkan. Kemudian kita mengidentifikasi dan menghitung jumlah nilai yang hilang dengan menggunakan dataset.isna buka kurung titik kurung .sum buka kurung titik kurung. Next. Selanjutnya kita akan menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang dengan cara dataset titik dropna buka kurung axis sama dengan 0, in in place sama dengan true, kemudian tutup kurung, kemudian dataset titik isna buka kurung tutup kurung titik sum buka kurung titik kurung. Di sini kode di atas digunakan untuk membaca sebuah file CSV lalu mengidentifikasi serta menghitung nilai yang hilang dan menghapus baris yang memiliki nilai yang hilang. Kemudian di sini kita akan menghapus kolom ID dan mengganti nama kolom. Untuk menghapus kolom atas. Untuk menghapus kolom kita menggunakan dataset titik dropna kemudian kolom ID. Kemudian untuk mengganti nama kolom kita menggunakan dataset kemudian dataset titik rename kolom kemudian evermerit merit titik dua terus merit. Kemudian untuk menampilkan datanya kita menggunakan dataset head. Next. Selanjutnya kita akan membuat sebuah instance dan mengubah kolom-kolom menjadi kategorikal. Dapat dilihat pada agak di zoom. Dapat dilihat dari data tabel di sini, data yang ditampilkan di sini semuanya berubah menjadi data kategorikal atau angka. Next. Kemudian di sini kita akan menguji model tersebut pada dataset pengujian dan menyetak akurasi hasil prediksi. Di sini
Kita menggunakan X sama dengan dataset ilog kemudian buka kurung kurawal, kemudian kita berisi dengan titik 2, titik petik, koma, coba zoom, titik 2, kemudian koma, titik 2 min 1, kemudian titik values. Di sini mengambil semua kolom pada dataset dengan membuang kolom struk untuk nilai X. Kemudian untuk Y sama dengan dataset ilog titik 2, koma, min 1, titik values untuk mengambil struk untuk nilai Y. Kemudian pada hasil akurasi akhirnya di sini dapat dilihat akurasinya yaitu 94,98%. Baik, mungkin untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mencari akurasi menggunakan KNN dengan PCA, Prince Component Analysis. Yang pertama, mengimport library yang dibutuhkan. Import library ini hampir sama dengan yang sebelumnya, dengan ditambahi dengan import standar scalar dan import PCA. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua itu langkah selanjutnya sama dengan langkah 2 sampai langkah 4 pada dataset awal yang ada di atas. Berarti langkah yang ini sama dengan langkah 2 sampai langkah 4 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah selanjutnya melakukan pemilihan fitur menggunakan PCA. Pertama, standarisasi fitur dulu PCA. Selanjutnya melakukan PCA dengan komponen yang diinginkan. Di sini kami menggunakan 3 komponen. Selanjutnya membuat data frame baru, di mana data frame ini nantinya akan digunakan sebagai evaluasi KNN. Lanjut. Selanjutnya bisa dilihat di sini adalah visualisasi hasil PCA. Selanjutnya menguji model tersebut pada dataset pengujian untuk mencetak akurasi hasil prediksi. Hampir sama dengan yang sebelumnya, yang membedakan di mana di sini untuk datanya X dan Y-nya itu menggunakan XY yang baru atau XY PCA. Bisa dilihat ada memisahkan fitur hasil PCA dan target di mana X PCA dengan DF PCA drop dan seterusnya. Kemudian mengimport train test split dan mengimport classification report, akurasi score, dan kondisi metrik. Kemudian memisahkan dataset menjadi 2 subnet, satu untuk train dan satu untuk tes. Di mana di sini kami menggunakan parameter test sebesar 0,3 dan random state sebesar 42. Kemudian mencari akurasi dengan mengimport standar scalar dan KNN Knexbox scalar, di mana di sini N netbox-nya sebesar 5.
Dan untuk akurasi pada PCA ini sebesar 95,04%. Oke. Selanjutnya yaitu mencari akurasi menggunakan KNN dengan model Univariate Selection. Untuk langkah pertama yaitu kita mengimport library yang dibutuhkan seperti NumPy, Matplotlib, Pandas, Pickle, dan Sklearn Processing atau ada label encoder. Lalu kita import Sklearn dari fitur selection. Untuk langkah selanjutnya sama dengan langkah yang kedua sampai yang keempat yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Lalu untuk langkah yang ketiga kita mengelompokkan dan menyatukan hasil pemilihan fiturnya. Jadi kode ini dilakukan untuk mengelompokkan lalu memilih dan menyatukan fitur-fitur yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu menampilkan skor pemilihan fitur untuk setiap fiturnya. Jadi kode ini digunakan untuk menampilkan skor pemilihan fitur untuk setiap fiturnya. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu menguji model dengan dataset yang sama dan kita mencetak hasil akurasi atau hasil prediksi menggunakan model variate selection ya. Dan seperti ini kodenya. Dan hasilnya yaitu 94,70%. Untuk kesimpulan bisa dijelaskan oleh teman saya untuk saudara Jis. Dipersilakan. Terima kasih. Mungkin dari semua dari teman-teman saya yang dijelaskan itu mengambil kesimpulan bahwa dari yang di atas bisa dilihat dari set awal itu mempunyai akurasi sebesar 94,98% dan akurasi PCA itu sebesar 95,04% dan akurasi dari Univariate Selection itu sebesar 94,70%. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa teknik pemilihan fitur dari PCA tersebut itu hasilnya itu lebih baik dibandingkan dengan yang lain yang dengan menggunakan data dengan yang lain yang menggunakan data healthcare data healthcare data set stroke data CSV. Jadi untuk dari data yang ini kelompok kami itu menemukan bahwa lebih baik menggunakan dari pemilihan dari PCA tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.